Tapi juga perlu disampaikan, yang kita cari bukanlah data statistik. Yang kita cari adalah ibu-ibu yang penuh harap mereka bisa berhidup di kemudian hari. Dan juga tentu anak-anaknya, keluarganya secara keseluruhan. Yang ingin saya kemukakan di depan ini adalah informasi tentang profil penduduk miskin berdasarkan Citizen. Ada 40,66% kepala rumah tangga miskin ekstrim usia 30 sampai 49 tahun dan 25% diantaranya adalah lansia. Sebanyak 74,51% kepala rumah tangga miskin ekstrim berpendidikan SD ke bawah. Rata-rata lama sekolah bagi rumah tangga miskin ekstrim adalah 5,69 tahun. Artinya tidak lulus SD. Mayoritas kepala rumah tangga miskin ekstrim 46,26% bekerja di sektor pertanian. Mayoritas kepala rumah tangga miskin ekstrim 59% lebih bekerja di sektor formal. Dan tentu berikutnya adalah mayoritas penduduk miskin ekstrim di Indonesia berada di Pulau Jawa. Mayoritas penduduk miskin ekstrim di Indonesia berusia 18 sampai 40 tahun. Di bawah itu masih ada cerita-cerita tidak tepat sasaran. Nah, lihat pada grafik berikut ini. Inilah yang ditengarai untuk tidak tepat sasaran. Ada 500 triliun lebih bansos atau subsidi sosial untuk masyarakat. Tapi sayangnya yang warna merah tua itu ada yang belum tepat sasaran, baik PKH dan sembako maupun juga untuk kartu Indonesia Pintar. Jadi untuk gas 33 kg, untuk BBM, untuk listrik dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian, intinya kita harus terus memastikan bahwa data yang kita miliki itu adalah sesuai di lapangan, dan itu salah satu tugas daripada pendamping. Berikutnya saya ingin mengajak, mari kita mulai merubah cara berpikir kita, merubah mindset kita. Pertama-tama, bansos sementara berdaya selamanya. Jadi ini yang harus terus disosialisasikan kepada KPM, keluarga penerima manfaat. Setiap ketemu mereka, setiap 1 bulan sekali, ingatkan bansos sementara berdaya itu selamanya. Kenapa? Karena di samping program bansos, pemerintah memiliki bantuan-bantuan dalam bentuk yang lainnya. Apa itu? Misalnya adalah bantuan modal usaha, bantuan-bantuan ciptaan pasar, bantuan-bantuan dalam bentuk pendidikan keterampilan, dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, mari para pendamping kita harus berubah mindset kita. Bansos sementara berdaya selamanya. Maka itu, kebiasaan selama ini yang kita selalu mengandalkan bansos berupa PKH maupun juga bantuan pangan non tunai, BPI, dan lain sebagainya, mulai mari kita sama-sama mendorong ke kanan, yaitu proses pemberdayaannya. Mereka harus mengikuti program dari kementerian lain, seperti di Kementerian UMKM, Kementerian Koperasi, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan kementerian-kementerian lain yang memiliki program pemberdayaan dengan bantuan yang besar. Beritahu yang namanya KPM, keluarga penerima manfaat, kalau mau berinisiatif, mau berubah, ingin maju, ingin berdaya, maka harus pindah ke program kementerian lain, program pemberdayaan. KPM dipompa untuk memiliki semangat yang sama dengan semangat program, bahwa bantuan sosial hanya bersifat sementara, berdaya itu selamanya. Mari
seluruh jajaran pendamping dalam bekerja ini menggunakan proses bisnis, mengukurnya, lalu kita fokus pada target. Pertama berdasarkan data, lalu diberi perlindungan dan jaminan sosial, diberdayakan, terus graduasi. Di Malang kemarin kita udah coba graduasi terhadap 500 KPM. Alhamdulillah mereka sudah siap berdaya untuk jadi tidak hanya terima bansos, tapi ingin bekerja dan ingin program pemberdayaan. Lanjut. Nanti dulu jangan dirubah dulu. Ini saya minta nanti ditindaklanjuti dalam pembelajaran selanjutnya nanti, Pak Hasim. Sama teman-teman pengisi materi, ini coba dipertajam, Pak Andi, diperkuat, ya, supaya teman-teman lebih mengerti tentang proses bisnis itu dalam implementasinya. Lanjut. Ini mohon dicatat untuk para pendamping. Pendamping adalah motor transisi dari perlindungan ke pemberdayaan. Pendamping sejati adalah mereka yang menyiapkan rakyat untuk tidak lagi didampingi menuju graduasi. Graduasi adalah hadiah terindah bagi KPM kita. Sementara pendamping adalah penjaga keadilan sosial berbasis data. Dan pendamping sejati adalah mereka yang malu saat memberikan manfaat, bukan pada mereka yang membutuhkan. Ini mohon jadi catatan, mohon jadi koreksi, dan lakukan upaya-upaya untuk terus memberikan informasi jika ada data-data yang salah. Kunci Kemensos salah satunya ada di pundak pendamping. Kalau pendamping bekerja dengan baik, maka Kemensos juga akan menjadi lembaga yang sukses ketika menjalankan program. Kalau pendampingnya itu tidak fokus, bahkan pendamping itu hanya dipakai sekedar sampingan, maka tentu yang rugi adalah kita semua. Harapan kita, satu pendamping bisa membawa 10 perubahan nasib bagi keluarga penerima manfaat. Menggraduasi sekurang-kurangnya 10 KPM setiap bulannya. Setiap tahunnya, saya ulang, setiap tahunnya. Kalau kita punya 34.000 pendamping, setiap tahunnya akan ada 340.000 KPM yang akan naik kelas. Ini adalah target yang harus dicapai oleh para pendamping. Mari bersama kita wujudkan kemiskinan ekstrim 0% di tahun 2026 dan kemiskinan bisa di bawah 5% pada tahun 2009. Sekarang 8,57. Indonesia Emas 2045 dimulai dari pendamping untuk bekerja dengan baik dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Tidak perlu menjadi hebat untuk memulai, tapi kita harus mulai dengan niat dan tekad yang benar untuk menjadi hebat.